Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyyan wa hina tudhirun. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mawtiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi 'amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidrin fa'atik ni'mataka 'alayya wa afiyatika wa sidraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidrin fa'atik ni'mataka 'alayya wa afiyatika wa sidraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sidrin fa'atik ni'mataka 'alayya wa afiyatika wa sidraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbahtu ushiduka ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni asbahtu ushiduka ushidu hamalat arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak wa anna sayyidana Muhammadan abduka wa rasuluk. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazida. Amantu billahi al-'azim wa kafartu bil jibti wat taghut wa istamsaktu bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Amantu billahi al-'azim wa kafartu bil jibti wat taghut wa istamsaktu bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Amantu billahi al-'azim wa kafartu bil jibti wat taghut wa istamsaktu bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa
ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاد الخير وأعوذ بك من فجاد الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك واستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأقول لك بنعمتك علي وأقول بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر النفس ومن شر كل دابة أنت آخذ بناشيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عيني اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تدعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير اشفعنا على قدرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أشفعنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك توكل وإليك النشور أشفعنا وأشفع الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أشبه به من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس وشرحة ولحظة وخطرة وضربة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وفي كل لحظة أبدا عدد نعمه وإفضاله اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله العزيز وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ورضاه وبره وثوابه سبحانه اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما علمك وناديك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده فاحفظه علينا تقربته إلينا واحفظ بأيدينا يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا
من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu an. 7 harus tumakninah. 6. Dari antara syarat-syaratnya sujud, ya bagaimana kita pelajari kemarin, di antaranya harus tumakninah. Nah, kalau misalnya satu orang sujud sedangkan tidak tumakninah, maka hukum sujudnya dikategorikan tidak sah. Kalau sudah dikategorikan sujudnya tidak sah, maka seluruh amalan-amalan setelahnya, diantaranya duduk di antara dua sujud, diantaranya sujud kedua, semuanya dihukumi tidak sah. Nah, berapa ukuran tumakninah? Ukuran lebih dari ukuran baca subhanallah. Cuma berapa detik? Subhanallah. Itu ya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Karena tumakninah cuma sebagian ulama menjadikan rukun sendiri, sebagian ulama menjadikan syarat daripada rukun tersebut. Ya. Sedangkan menurut pendapat al-Imam Abu Hanifah, tumakninah hukumnya adalah sunnah. Sunnah. Kalaupun sujud tapi tidak tumakninah, hukumnya sah dalam mazhab Abu Hanifah. Cuman kita usahakan, selalu kita usahakan seluruh perihal yang ada yang sekiranya bisa menjadikan sholat kita itu sah menurut seluruh ulama mazhab, itu lebih utama kita kerjakan. Jadi kalau kita misalnya sujud dengan penuh tumakninah, ya, maka sholatnya kita sah menurut seluruh ulama mazhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, wa Ahmad. Tapi kalau kita sujud tanpa tumakninah, sah menurut mazhab Abu Hanifah. Tapi mazhab Malik, wa Ahmad, wa Syafi'i tidak sah. Itu, maka sholatnya kita menjadi mukhtalaf fi, masih terjadi perbedaan antara ulama sah atau tidaknya. Yang lebih utama lagi, kalau kita bisa membaca zikirnya sujud 3 kali dan ditambah doanya sujud, itu lebih utama lagi. Paling minim-minimnya lah doanya sujud ini dibaca di waktu sholat fardu. Kalau tidak bisa di fardu sama sunnah, paling minimnya di sujud di sholat fardu. Ya. Sunnah-sunnah dalam sujud. Sunnah-sunnah dalam sujud sangat banyak. Di antaranya yaitu 1. Meletakkan lutut terlebih dahulu. Jadi semua bisa dikatakan 90%. Kalau mau sujud ini begitu, Allah, lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Kan begitu posisinya. Betul. Ini lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Itu sunnahnya begitu. Lah, waktu kita ngerjakan perihal semacam itu, maka dianjurkan, diniatkan semata-mata untuk mengamalkan sunnah daripada sunnahnya sujud. Bukan karena memang otomatis saya harus begitu. Saya kalau mau sujud otomatis, mau sujud atau mau selain sujud, misalnya olahraga, baru otomatis begitu misalnya ini. Bukan karena ada istiadat, karena semata-mata untuk mengerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya sujud. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Disunnahkan dulu kan apa? Lutut, baru tangan, baru dahi. Jadi, ada sebagian ulama mengatakan enggak, tangan dulu baru lutut. Itu ya. Kemudian kedua tangan, ya. Kemudian dahi dan hidung. Hidung wajib, tidak wajib, cuma sunnah. Kalau misalnya sujud tapi hidungnya dahinya nempel ke lantai, ke tempat sujud, dan hidungnya tidak nempel, hukumnya tidak apa-apa, salah. Sah sujudnya. Kan nempelkan hidung waktu sujud hukumnya sunnah. Jadi menempelkan hidung waktu sujud hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya sunnah. Jadi hampir 99% sebenarnya bilang itu orang kalau mau sujud dari posisi berdiri, lutut dulu, kemudian tangan, baru dahi. Tapi niatkan, insya Allah dari mulai sholat isyraq, itu semata-mata dikerjakan hal tersebut untuk mengerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya sujud. Jadi bukan istilahnya amalan tersebut bukan karena otomatis gerakannya kita harus begitu. Tapi semata-mata untuk mengamalkan sunnah daripada sunnah-sunnahnya sujud. Itu sunnah sujud yang pertama. Apa sunnah sujud yang pertama? Meletakkan lutut dulu, kemudian tangan, kemudian dahi disertai dengan hidung. Hukum meletakkan hidung wajib apa sunnah? Sunnah. Diletakkan, tidak diletakkan, hukum salatnya sah. Betul ya? Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Anwa'il ibn Hujrin, qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi
Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Rafa'a yadayhi qabla. Ayo. Artinya dari sahabat Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an berkata, aku melihat Nabi jika akan sujud maka beliau meletakkan lututnya sebelum kedua tangannya. Lutut nih sebelum kedua tangan. Ayo. Dan jika akan berdiri maka beliau mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Iya. Ini ya'tamid ala, jadi begini bentuknya. Kalau mau sujud dari posisi berdiri, sujudnya ini. Baru dahi. Tapi begitu Rasulullah mau bangun tangannya. Dikatakan apa? Ini dikatakan Wa idza nahadha rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Nah, ada riwayat begini. Ada riwayat untuk ya'tamid ala mana? Iya. Ada riwayat yang ketiga, ya'tamid ala. Tiga-tiganya boleh dipakai. Jadi mau pakai riwayat pertama atau kedua atau ketiga. Tapi usahakan semua riwayat yang dipakai, semua amalan yang dipakai sesuai dengan dikerjakan karena memang Rasulullah ngajakannya begitu. Itu ya. 2. Jari-jari tangan direntangkan, tidak digenggam dan direnggangkan. Diletakkan gitu. Ya. 3. Kita bisa begini, bisa begini. Seukuran normal. Hampir 90% ini, 99% ini rata-rata orang meletakkan tangannya begini. Doa sampai begini. Jarang. Tapi letakkan direnggangkan ini. Ya. Ini sunnahnya begini. Lah waktu anda letakkan tangan dalam posisi sujud begini, itu semata-mata hanya untuk ngikutin sunnahnya Nabi. Semata-mata untuk mengerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya sujud. Jadi supaya apa? Supaya terhitung pahala. Kalau anda ngeletakkan karena otomatis tangannya begini, tidak dapat pahala. Atau anda kerjakan karena ittifaqi aja, karena ketepaan aja. Ternyata kok tepat sesuai dengan sunnah, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena segala sesuatu harus dikerjakan dengan niatan dapat pahala. Segala amalan sunnah bisa dikategorikan kita dapat pahalanya sunnah kalau kita kerjakan dengan tujuan untuk mengerjakan sunnah tersebut. Sekarang yang bedanya orang duduk di masjid niatnya itikaf dengan duduk biasa apa? Niat yang bedakan. Kalau duduk di masjid karena capek jalan tidak dapat pahala, tapi duduk di masjid tujuannya niat nawaitul itikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi, apa yang dapat pahala. Lah misalnya kalau satu orang masuk masjid belum lupa dari tadi belum niat itikaf, dari sekarang niat itikaf. Paling minimnya kita ucapkan apa? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi. Cuman yang lebih utama kita nadarkan. Dan nadarkan dengan niat apa? Nadartu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati fihi. Kemudian kita katakan nawaitul i'tikaf al-mandhurah. Ayo. 3. Jari-jari tangan dihadapkan ke arah kiblat. Ke arah kiblat. Boleh begini, boleh begini. Tidak ada rata-rata orang mau sujud begini. Misalnya kiblatnya begini, kita begini rata-rata. Jarang memang mau begini atau mungkin atau sulit ini. Cuma 99% begini. Dan niatkan waktu meletakkan begini dalam keadaan menghadap kiblat itu semata-mata untuk mengerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya sujud. Jadi ente tahu kenapa ini sunnah. Ini bukan begini, lah sesuai ini sunnah. Bukan begini, itu jadi anjurkan begini itu sunnah. Jadi anak ngerjakan tahu ini sunnah, ini perihal sunnah, ini karena sunnah, ini karena sunnah. Itu jadi bukan karena ya mau sudah kayak gitu saya lihat orang semuanya kayak gitu. Lah. Itu dasar ibadahnya dengan apa? Ilmu. Ayo. 4. Tidak memejamkan mata tatkala sujud. Nah, waktu sujud gini. Lah, sunnahnya dibuka. Kenapa? Supaya mata kita ikut juga sujud. Ini supaya mata kita juga ikut. Itu kalau tanpa uzur. Kalau ada uzur lain lagi. Ayo. Kecuali jika terdapat uzur. Iya. 5. Melebarkan antara letak kaki kanan dan kaki kiri seukuran 1 sibir. Sekarang kaki kanan sama kaki kiri berapa jaraknya? 1 sibir. Sejengkal. Bukan terus satu. Atau dimepetkan waktu sujud. Posisi kakinya kita gimana waktu sujud? Sejengkal. Ini normal. Seukuran apa? 1 jengkal. Hah? Sejengkal nih, plus ya. Begini. Oke. Sebagian orang kadang begini, enggak salah. Atau sebagian orang dimepetkan banget, salah.
dia sendiri juga tidak akan murtah, ini tidak akan tenang kalau terlalu mepet begini. Seukuran sejengkal ini. Lah waktu kita ngeletakkan posisi sebegini semacam ini kita niatkan untuk mengerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya sujud. Bukan karena ada istiadat tiap hari saya begitu sudah. Betul ya? 6. Kedua tangan dan kaki terbuka. Nah, kedua tangan ini bukan tidak sekarang. Artinya apa? Tidak pakai kaos tangan itu. Kufazain. Atau kita waktu sujud itu tidak pakai kaos kaki. Selama kita kaos kakinya kita bisa buka, waktu mau sholat lebih utama. Kenapa? Karena ada sunnah daripada sunnahnya sujud, yaitu membuka kedua tangan dan kedua kaki. Sebagaimana kita ketahui kemarin, jadi anggota sujud itu kan berapa? 7 kan? Mana 7 itu? Yang pertama jabhah, dahi. Yang kedua sama 3 apa? Kedua tangan. Yang keempat sama 5 kedua lutut. Yang ke-6 sama 7 kedua kaki, jari-jari kedua kaki. Lah ini 7 anggota sujud ini dari segi apakah wajib dibuka atau sunnah dibuka atau makruh untuk dibuka dibagi menjadi 3. Pertama wajib dibuka, yaitu dahi. Dahinya kita ini bagi orang laki ya. Kalau yang perempuan kemarin sudah. Dahinya kita ini wajib dibuka seukuran yang wajib, bas. Lebihnya sunnah. Misalnya seukuran poin itu poin kecil. Sekiranya kita sujudnya kita harus nempel ke bawah. Itu hukumnya wajib. Lebihnya sunnah. Itu yang dahi. Ini hukumnya dahi ini apa? Wajib. Seukuran yang wajib, lebihnya sunnah. Nah, tinggal apa sekarang? Tangan. Kedua tangan hukumnya sunnah dibuka. Misalnya kita lagi pakai kaos tangan itu, maka kita lepas supaya sholat ya dalam keadaan mepet. Nah, waktu hampir 90% karena satu masjid semuanya tidak ada yang pakai kufazain, tidak ada yang pakai kaos tangan waktu mau sholat. Niatkan waktu membuka seperti ini, memang sekarang tidak pakai, tapi niatkan untuk mengerjakan sunnah daripada sunnah-sunnahnya sujud. Yang keempat, 5 apa? Wajib lutut seukuran aurat. Lah, lutut dibagi 2. Oke. Yang termasuk dalam batasan aurat maka wajib ditutup. Lebih dari itu makruh untuk dibuka. Lah kaki, kalau kedua kaki ini sunnah untuk dibuka. Kalau kita sekarang simpulkan berarti yang wajib di berapa masalah? Yang wajib dibuka berapa masalah? 1. Yaitu apa? Dahi seukuran yang wajib. Yang sunnah untuk dibuka berapa masalah? 3. Dahi selain ukuran yang wajib, kedua tangan dan kedua kaki. Yang haram untuk dibuka aurat, di lutut yang jenisnya aurat, ukurannya aurat, itu wajib ditutup. Yang makruh yaitu lebih dari itu. Sebagian ulama mengatakan ini sunnah. Sebagian ulama lebih dari ukuran yang wajib itu hukumnya sunnah dibuka juga. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, makruh. Ya. Jadi kalau ditanya sekarang anggota sujud dari segi dibuka atau ditutup, atau wajib dibuka atau wajib ditutup, atau sunnah dibuka sunnah ditutup, dibagi menjadi berapa? 4. Ini tulis ini, takut lupa ini. Besok pagi ditanya dilupa. Yang pertama apa? Dahi. Apa hukumnya dibagi 2? Ukurannya wajib seukuran poin, misalnya koin itu koin kecil. Untuk supaya sah sujud itu hukumnya wajib. Lebih dari itu sunnah. Yang kedua, kedua tangan. Kedua tangan sunnah untuk dibuka. Yang ketiga, rukbah, lutut. Seukuran yang aurat wajib ditutup karena tidak sah salatnya kita kalau auratnya kita kebuka. Lebih dari itu, sebagian ulama mengatakan sunnah, sebagian ulama mengatakan makruh. Pendapat yang pertama makruh. Yang yang kedua kaki sunnah. Maka sunnah dibuka. Kalau misalnya kadang sebagian orang pakai sepatu, dia pakai kaos kaki, waktu mau sholat sunnahnya dibuka. Apalagi kalau kita tahu kalau aromanya kaos kakinya itu kurang bagus, supaya tidak ganggu orang yang lainnya. Itu usahakanlah bagaimana kita masuk masjid dalam keadaan yang sangat bersih, tidak mengganggu orang lain. Untuk menjaga menjaga kehormatannya rumahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatannya ikhwan minal muslimin, saudara-saudara dari kaum muslimin. Ya.
Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang makan bawang jangan sholat di masjidnya kita. Kenapa? Karena ganggu aromanya kepada saudaranya muslim. Begitu juga ini seluruh perihal, ini bukan hanya bawang, seluruh perihal yang buat ganggu saudara kita muslim, maka kita disunahkan untuk tidak mengerjakan hal tersebut. Ayo. Tidak ditutup dengan kain, hal ini bagi laki-laki, dan jika ditutup maka sholatnya tetap sah. Ya. Adapun dahi maka hukumnya adalah wajib terbuka. Wajib terbuka seukuran yang wajib ini. Lebih dari ukuran yang wajib sunnah untuk dibuka. Ayo. 7. Meletakkan kaki. Sekarang yang dimaksud dahi di mana? Ini batasan ini saja. Kalau sini sudghain namanya. Sudghain enggak cukup kita sujud dengan ini. Kita misalnya sujud begini enggak cukup. Harus di mana posisi? Sini. Nah ini 2 namanya sudghain. Ini enggak cukup untuk sujud. Ayo. 7. Meletakkan kaki dalam posisi berdiri dan jari-jari kaki menghadap ke arah kiblat. Posisi berdiri, dan jari-jari kaki menghadap ke kiblat. Jari-jarinya kakinya kita ini menghadap ke kiblat. Ya. Ukuran yang wajib 1 jari atau meskipun. Cuman kalau bisa 10-10-nya ahsan. Karena seorang sebagian orang kalau biasa masih harus neken sedikit. Yang intinya apa? Intinya kalau kita berdiri dengan ujung-ujung jari kaki tidak sah sujudnya kita. Menurut pendapatnya Imam Nawawi kemarin. Kalau menurut pendapatnya Imam Rafi'i hukumnya sah. Karena dalam pendapatnya Imam Rafi'i yang wajib diletakkan waktu sujud hanya dahi. Kalau dalam madhab Imam Nawawi, dalam pendapatnya Imam Nawawi yang wajib diletakkan adalah 7 anggota sujud. Ayo. 8. Membaca zikir sujud yang warid diriwayatkan dalam hadis. Paling sedikitnya 1 kali dan paling banyaknya adalah 11 kali. Paling banyak 11 kali. Cuman kalau kita dalam posisi munfarid atau kita sebagai posisi makmum. Kalau kita posisinya sebagai imam jangan dibaca 11. Kecuali kalau makmumnya kira-kira ridho. Misalnya makmumnya semangat ibadah semua. Lah ini tidak apa-apa itu baca 11 kali. Jadi kalau kita sebagai imam maka kita baca hanya 3 kali. Ayo. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Hal ini bagi seseorang yang sholat sendiri atau munfarid. Ayo. Lain halnya jika ia sholat sebagai imam, maka tidak boleh lebih dari 3 kali. Boleh lebih dari 3 kali. Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la 3 kali halas cukup. Kenapa? Anak imam posisinya. Jadi kalau posisi sebagai munfarid atau posisinya sebagai makmum, sedangkan imam masih belum ngangkat, baca terus. Jadi setelah 11 kali selesai, maka ditambah doa sujud. Cuma katanya para ulama 3 kali baca zikir sujud ditambah dengan doa lebih afdal daripada membaca 11 zikir sujud tanpa diiringi dengan doa. Jadi kalau misalnya kita baca 3 dulu, kalau ada lebih waktu kita gunakan untuk apa? Untuk doa sujud. Setelah masih ada lebih waktu lagi, baru kita gunakan untuk meneruskan zikir. Kalau kita posisi sebagai makmum, kita tidak tahu imam akan angkat kapan. Tapi kalau kita posisi sebagai munfarid, sholat sunnah, ya, kita baca 11 dulu, zikir 11 kali, kemudian doa sujud. Cuman untuk permulaan, kalau kita mau merubah bentuk sholat kita dari dulu biasanya kayak seperti itu, mau kita baguskan dikit demi dikit, itu jangan langsung. Ya 3 dulu dengan doa, berlancar, jalan lancar, seminggu, 2 minggu, sudah tidak pernah ditinggalkan lagi, baru ditambah lagi zikir rukuknya, ditambah lagi zikir sujudnya. Jadi 5, jadi 7, jadi 9, jadi 7, jadi 9, baru jadi sampai 11. Jadi ya, orang kalau mengerjakannya secara bertahap untuk dapat istiqomah bisa istiqomah. Tapi kalau merubah sekaligus tidak bakal istiqomah nanti. Jadi, seperti doanya wudu. Doanya wudu sekarang yang belum bisa mengerjakan secara sempurna, paling tidak setengahnya dulu. Tapi jangan sampai ente wudunya kemarin bulan Rajab sama bulan Ramadan tidak ada bedanya. Gitu. Kenapa? Karena setelah membaca pelajaran doa bab wudu, sunah-sunahnya begini, doa-doanya begini, terus masih belum dikerjakan. Nah itu muskilah itu. Itu masalah besar. Masalah besar bagi talibul ilmi. Begitu ya. Hal ini bagi seseorang yang sholat sendiri. Lain halnya jika ia sholat sebagai imam, maka tidak boleh lebih dari 3 kali, kecuali jika para makmum menyetujuinya. Zikir tersebut yaitu kecuali para makmum menyetujui dengan ghalabatul dzan atau nutqan. Ibn Hajar, menurut pendapatnya Ibn Hajar harus nutqan. Ditanya dulu, wahai para makmum, kita mau sholat subuh,
2 rakaat. Ana membaca zikir rukuk 11 kali, sujud 11 kali. Kalian ridho enggak? Setuju enggak? Itu menurut pendapatnya Ibn Hajar harus ditanya begitu. Pendapatnya Imam Nawawi tidak cukup, walaupun diperkirakan kuat harus mereka setuju. Kelihatannya mereka ini semangat semuanya. Apa? Ya. Zikir tersebut yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kalau di waktu sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, kalau waktu rukuk subhana rabbiyal azim. Ya. Dalil disunnahkannya zikir sujud di atas adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis an Uqbah bin Amir al-Juhani. Annahu qala lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim qala lana Rasulullah ij'aluha fi ruku'ikum falamma nazalat sabbih isma rabbikal a'la qala lana ij'aluha fi sujudikum. Artinya dari sahabat Uqbah bin Amir al-Juhani berkata, tatkala turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, Rasulullah berkata kepada kami, bacalah di rukuk kalian. Dan tatkala turun ayat sabbih isma rabbikal a'la, Rasulullah berkata kepada kami, bacalah di sujud kalian. 9. Membaca doa sujud yang warid diriwayatkan dalam hadis, yaitu sebagaimana kita telah kita sepah, kita bagikan kertasnya. Oke. Lah usahakan yang belum baca untuk baca, yang belum punya kertasnya untuk ngambil, tinggal ngambil sama baca terus. Cuman mengambil anak yang bagi, kalau membaca butuh taufiknya Allah. Anak tidak bisa bagi ini kerjanya zatnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa ngasih. Itu ada orang digerak ini. Itu tidak kepingin dia harus ada perubahan, pokoknya harus ada perubahan. Sebagaimana nanti semangat dalam urusan dunia itu harus ada perubahan, harus ada perkembangan dan lain-lain. Punya cara begini, cara begitu, gunakan juga hal yang sama untuk akhiratnya inti. Jangan bulan kemarin sampai beberapa hari yang lalu sama sekarang tidak ada bedanya. Ditanya doanya rukuk apa? Belum. Doanya rukuk muka mana? Allahumma laka. Yang kedua, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa laka aslamtu. Ba'dan khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'asabi wa mastaqallat qadami bihi lillahi rabbil alamin. Bas, itu juga 15. Dapat pahala besar nanti. Minta sama Allah semua anggota tubuhnya itu, Allah malaka laka raka'tu fi kamatu khasha'a sam'i. Jadi kan Allah, pendengaranku khusyuk, anggota sujud, saulat saraf semuanya. Berapa fadilah yang mau didapatkan? Lah itu kalau sekali ruku. Kalau salat subuh 2 kali ruku dapat 2 pahala. Per pahalanya 10, 20 sudah. Jadi ditambahin qobliyah 20, 40. Ditambah salat duha 8 rakaat, 20 kali 8 berapa? 160. Biar malaikat yang ngitung, itu yang ngerjakan pasti. Tapi jangan sampai orang yang mau malaikat yang siap nulis yang tidak ngerjakan, ya tidak ada berapa. Betul. Jadi apa, harus ada perubahan wajib. Kalau inti kepingin lihat hasilnya nanti di awal yaumin nazal fi qabrik. Hari pertama turun di kuburan, yaitu lihat ini loh. Nanti baca lihat alhamdulillah anak kerjakan. Betul. Ada perubahan ya di sini. Kalau dulu madhab sebagian besar dari sahabat itu madhabnya madhab usalli kama ra'aitumuni usalli, itu madhabnya sebagian besar sahabat. Yang mujtahid, yang istilahnya termasuk nih ulama, termasuk mujtahid itu sedikit dari mereka. Yang ini ulamanya. Cuma kebanyakan rata-rata umumnya begitu. Jadi apa yang dikerjakan Rasulullah disuruh kerjakan. Langsung tuh. Sekarang kelihatan Rasulullah besok hari ketiga kerjakan tuh. Itu dipegang sampai meninggal nanti kerjaan tersebut. Ini bedanya makanya sahabat ini sama kita, ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu. Ayo. Wa laka aslamtu. Wa laka aslamtu. Nah, 3. Terus sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Lilladzi khalaqahu, yang menciptakan wajahnya. Wa sawwarahu, bentuk, ya. Wa syaqqa sam'ahu, ada pendengaran, ada telinga. Wa basarahu, ada mata bisa lihat. Bi haulihi wa quwwatihi wa fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bas. Tidak panjang ini. Ada doa-doa yang lain banyak diriwayatkan dari salaf. Cuma paling minimnya yang ini tidak hafalkan. Paling minimnya itu sudah. Jadi jangan sampai besok ditanya waktu daras masih belum baca. Nah, ini muskilah.
Tidak hafal, tidak masalah, dihafalkan duduk, dihafalkan sebentar, 5 menit hafal. 10 menit paling lama hafal. Kapan bisa hafal? Kalau ada keinginan. Kalau sudah keinginan tidak ada, hafal tidak masalah. Lah ini sudah musibah. Musibah ini. Ya. Harus kenapa? Karena kita duduk ini bukan cuma hanya belajar pulang balik sama kayak waktu berangkat, enggak. Harus baliknya beda. Ya. 10. Memperbanyak doa sujud yang warid diriwayatkan dalam hadis, diantaranya adalah Allahumma ighfir li dhanbi kullahu dhikruhu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Atau doa apapun yang itu punya hafal. Kalau misalnya tidak hafal doa ini terlalu panjang dan lain-lain, baru pertama kali dengar, tidak apa-apa. Paling minimnya ada kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Atau yang ini doa jami' syamil ini katanya ulama, kalau ini tidak bisa menghafalkan doanya Nabi Muhammad banyak, ratusan ribuan. Ini tidak mampu menghafalkan, tapi paling minimnya dihafalkan 3. Karena 3 ini sudah menggabungkan seluruh maknanya doa nabawi. Yang pertama 4. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad. Ya Allah, aku minta dengan seluruh permintaannya Nabi Muhammad. Halas, doanya Nabi Muhammad semuanya itu minta. Dan aku berlindung dengan apa yang diminta perlindungan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma nas'aluka al-jannah. Allahumma nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha, dan seluruh perkara yang dekatkan kepada surga. Min qaulin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, dari 4 perkara. Dari perkataan, perbuatan, keyakinan dan lain-lain. Seluruh yang dekatkan surga aku minta. Wa a'udzubika minan nar, jauhkan aku dari api neraka, dan seluruh perkara yang buat aku dekat dengan neraka. Dari perkataan, perbuatan, keyakinan dan lain-lain. Itu 2. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli, ya Allah aku minta seluruh kebaikan dunia dan akhirat. Itu gitu. Wa na'udzubika minasyarri kulli. Itu gitu. Ajili wa ajil zalimuna. Itu paling yang ketiga. Yang keempat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu 4 kalimat. Kalau tidak bisa hafal doa Nabi Muhammad sebanyak-banyaknya, paling minimnya itu 4 dihafalkan cukup sudah. Oke, banyak doa-doa yang lain dan masalah dibaca. Ya. Allahumma inni a'udzu bi ridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi ni'matak wa la thana 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Allahumma a'udzu bika min ilmin yanfa'. Allah na'udzu jauhkan dari ilmu yang tidak masih manfaat kepadaku. Nasallallahu alaihi. Kapan dikatakan ilmu itu manfaat? Kalau kita bisa kasih taufik sama Allah, bisa ngamalkan. Ya harus semuanya, tapi paling tidak minim lah ya, sekali 2 kali kita amalkan. Makanya katanya sebagian ulama, kalau kalian dengar ada hadisnya Rasulullah atau ada adab-adab Islami, adab-adab salafus saleh yang kalian bisa pelajari, amalkan meskipun sekali, supaya termasuk golongan yang mengamalkan ilmu, termasuk golongan ilmin yanfa, bukan ilmin la yanfa. Ya. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Jadi yang paling penting kita waktu sujud itu, di samping kita sujud dahinya kita sujud hatinya kita. Apa artinya sujud dengan hati? Tidak ada di pikirannya kita waktu sujud kecuali keagungan Allah dan kerendahan diri kita. Itu kita mikirkan itu. Oke. Itu usahakan dikit-dikit ini. Lupa dulu sujud yang pertama, lupa sujud yang kedua, lupa rakaat pertama, masuk ke rakaat kedua. Sekiranya nanti hampir bisa dikatakan itu 4 kali sujud dalam salat subuh atau 8 kali sujud dalam salat zuhur, itu semuanya hadir sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kadang orang kalau kita biasakan ini, jiwanya kita ini lari, kabur. Waktu salat Allahu Akbar kabur kemana-mana. Begitu. Kalau kita biasakan dia, tidak kita pegang, tidak kita didik, tidak kita perhatikan, itu dari awal sholat sampai akhir sholat kabur terus. Tahunya sadarnya lagi sudah mau salam, sudah selesai salam, tinggal salamnya atau tasyahud, nggak tahu bikin hati. Kadang ditanya, katanya Habib Zain, kalau kepingin tahu itu inti apa namanya itu makmum itu serius dengar apa enggak, tanya tadi imam rakaat pertama baca apa.
Kadang assalamualaikum enggak tahu baca apa imam. Baru salat. Rakaat kedua baca apa? Enggak tahu. Kemana tuh sinti waktu itu? Mulanya ke pasar tadi, balik lagi. Wana kemana? Ke Jember, ke Balung Kulon, ke Malang, balik lagi. Ya masalah, keluar, usah gitu. Tiap hari gitu. Sampai berkurang, nilai kelalaiannya berkurang. Yang tadinya 80 turun jadi 60, turun jadi 40, turun jadi 20. Untuk level 0 itu sulit. Sehingga tidak ada lalai sedikit pun sulit ini. Cuma paling tidak kita kurangi. Karena pahalanya sholat bergantung dari hadir hatinya kita waktu kita sholat. 20%. Sekarang satu masjid sama, tidak sama, beda-beda. Beda-beda. Kita minta sama Allah ini karena kalau kita sudah selama kita sholat berjamaah di masjid, ya Allah ngabulkan dengan perantara kumpulnya mereka, jamaahnya mereka ini. Tapi ya kita minta usaha untuk pribadinya kita ada perubahan. Ya. Kalau dibiarkan nafsu tidak mau nurut sama sekali, tidak mau nurut. Dari mulai balik sampai masuk kuburan tidak ada ceritanya nafsu mau nurut, tidak ada. Tapi selama kita tundukkan dikit sampai dia mau nurut terpaksa pertamanya, tidak masalah. Yang penting anaknya selamat. Kalau kita biarkan tidak bisa nurut. Makanya katanya Imam Al-Busiri, wan nafsu katifli. Hawa nafsu kita ini seperti anak kecil. Tuhmilhu, kalau kau biarkan, hubbir radha, akan selalu ingin nyusu. Atau umurnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tetap menyusu terus. Karena dari mulai bayi dia nyusu. Wa in taftimhu, kalau kamu fitom, al-fitom artinya dikasih sesuatu yang pahit di putingnya perempuan itu sehingga tidak mau lagi dia sudah. Yang fatimi halas tidak mau sudah. Begitu tidak mau sebulan 2 bulan sudah ada nyusu, dipaksa lagi sudah tidak mau sudah. Umur 3 tahun 4 tahun sudah nyusu, umur tidak mau sudah. Kenapa? Karena sudah kena diputus. Begitu juga nafsunya kita ini. Ya. Siapa gini keadaan doa ruku, doa sujud, tidak mau nafsu untuk membaca, tidak mau. Tidak ada ceritanya nafsu kebanggaan itu untuk baca, tidak mau. Cuma kita paksa pelan-pelan. Kita sama nafsu kita ini harus ada siasat politik. Kita turutin mau dia apa yang dia inginkan 1 kali 2 kali. Misalnya dia ingin sesuatu makanan atau minuman, ya anak belikan makanan, anak belikan minuman ini, cuman tolong setelahnya nanti baca doa ruku wajib. Mau misalnya mau apa nafsunya nanti, mau pakaian dan lain-lain, anak kasih ta'al, tapi setelahnya tak ikutin anak, gantian. Kita bicara sama nafsu kita sendiri. Sampai terakhir kali apa? Terakhir kali kita putus bil marrah. Tidak ada kemauan, tidak ada keinginan bagi ente, yang ada keinginannya anak sudah. Makanya katanya Junaid bin Muhammad, raghabtu qalbi, aku jaga hatiku, hawa nafsuku selama 20 tahun. Fatana'amtu fi isri. Setelahnya itu aku merasa tenang, merasa terpegang. Jadi bisa anak atur semuanya sudah. Setelah 20 tahun. Ayo. Wa min nafsin la tasba'. Wa min nafsin la tasba', dari hawa dan nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Betul ya? Kenyang dari apa? Seluruh. Dari kenyang dari dunia, kenyang dari semuanya benar-benar. Ayo. Wa min da'watin la yustajabu laha. Dari doa yang tidak pernah dikabulkan sama Allah. Betul. Wah, kenapa? Karena ada mawani yang mencegahnya. Nasallallahu alaihi wasallam ya. Allahumma laka sajada sawadi. Sawadi ya. Wa bika amana fuadi. Allahumma rzuqni ilman yanfa'uni wa amalan yarfa'uni. Yarfa'uni ya. Masalah-masalah yang berhubungan dengan rukun sujud. Al-khamis al-adlu. Nah. Ya, syarat yang kelima daripada apa? Syarat-syaratnya sujud. Apa syarat-syaratnya wali? Jadi kita ketahui kemarin bahwa pernikahan itu terbentuk dari calon suami dan calon istri. Hindun misalnya, abahnya Hindun misalnya La Amr, dua saksi, Khalid wa Ali, 2 saksi. Dan kita ketahui kemarin bahwa syaratnya suami berapa? 7. Syaratnya calon istri 4. Syaratnya calon wali 8. Oke. Syarat 8. Nah, sekarang syarat yang berapa sekarang? Yang kelima. Syarat yang kelima ini harus orang yang adil. Syarat yang kelima harus orang yang adil, bukan fasik. Karena begini, perhatikan. Orang itu ada namanya dibagi 3.
Ada namanya adl, ada namanya fasik, ada namanya la adl, bukan adl, bukan fasik. Adl, siapa dia itu? Yang tidak pernah mengerjakan dosa-dosa besar meskipun sekali, atau juga tidak pernah mengerjakan dosa-dosa kecil sehingga nilai ketaatannya lebih kecil daripada nilai kemaksiatan yang dia kerjakan. Itu namanya berarti orang adil. Kalau dia tidak pernah mengerjakan dosa-dosa besar, tidak pernah, meskipun sekali tidak pernah, tidak pernah mengerjakan dosa-dosa besar, ya. Yang kedua, tidak pernah mengerjakan dosa-dosa kecil, atau pernah mengerjakan dosa-dosa kecil, cuman nilai ketaatannya lebih banyak daripada nilai kemaksiatannya, maka orang tersebut masih dikategorikan orang yang adil. Oke. Yang kedua, orang yang fasik. Siapa orang fasik? Satu dari dua, pernah mengerjakan dosa-dosa besar meskipun satu kali, jadi fasik. Yang kedua, mengerjakan dosa-dosa kecil dan nilai ketaatannya lebih kecil daripada nilai kemaksiatannya, jadi fasik. Jadi apa? Jadi fasik. Kalau ditanya orang fasik, jadi fasik karena di dua perkara. Pertama, mengerjakan dosa-dosa besar meskipun sekali. Yang kedua, mengerjakan dosa kecil sedangkan nilai ketaatannya lebih besar lebih kecil daripada nilai kemaksiatannya. Yang ketiga, bukan adil, bukan fasik, tidak mengerjakan kemaksiatan sehingga dikatakan fasik, tidak mengerjakan ketaatan sehingga dikatakan adil. Contohnya apa? Contohnya misalnya anak yang baru balik. Anak yang baru balik ini dia tidak mengerjakan ketaatan sehingga dikategorikan naik ke levelnya orang adil, dan dia tidak mengerjakan kemaksiatan sehingga dikategorikan dia termasuk orang yang fasik, maka dia dikatakan tidak adil wala fasik. Seperti kafir baru masuk Islam, baru tadi 5 menit yang lalu kafir masuk Islam, syahadu an la ilaha illallah syahadu Rasulullah, diampuni sama Allah atas dosa yang lalu. Di sisi yang lain dia belum mengerjakan ketaatan, maka dia termasuk golongan yang adil, bukan fasik. Sebagian ulama mensyaratkan di antara syarat-syaratnya wali adalah orang yang adil. Sebagian ulama dia mengatakan di antara syarat-syaratnya orang wali adalah ini bukan orang yang fasik. Dengan pengertian kalau dikatakan bukan orang yang fasik, masuk ini sama ini. Masuk mana? Adil sama fasik. Lah kalau misalnya walinya ini fasik, walinya ini pernah minum khamr misalnya, atau pernah nasallallahu yang mengerjakan maksiat-maksiat yang besar, zina dan lain-lain. Terus dia ini mau nikahkan anaknya, gimana hukumnya? Tidak boleh. Sampai kapan tidak bolehnya? Selama umur hidupnya tidak. Harus sampai dia taubat. Lah kalau dia taubat boleh menikahkan. Oke. Apakah harus nunggu setahun? Menurut pendapat yang mu'tamad tidak. Kalau wali ini orang yang tadinya fasik, kemudian dikatakan kepada dia, "Syuf ya Amr, kamu ini orang fasik, tidak bisa nikahkan anak putrinya kamu karena kamu pernah minum khamr. Kalau kamu tetap paksa nikahkan, maka hukumnya menurut pendapat yang kuat akad nikahnya tidak sah." Terus harusnya bagaimana saya sekarang? Taubatnya kamu dulu, setelah kamu taubat langsung nikahkan. Itu menurut pendapat yang kuat, bahwa wali ini punya hak untuk nikahkan kalau dia sudah taubat meskipun belum berlalu masa setahun. Ada sebagian ulama mengatakan ini wali tidak bisa dikategorikan kembali adil lagi setelah dia minum khamr, kecuali setelah taubat dan berlalu setahun dari masa taubat tersebut, tidak mengulangi maksiat yang dia kerjakan, maka dikategorikan dia telah kembali menjadi adil dan boleh nikahkan putrinya. Ini pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang mu'tamad, kalau wali jika taubat maka boleh nikahkan putrinya meskipun belum berlalu setahun. Lain hanya kalau dua saksi ini. Lah kalau dua saksi ini, kalau di mereka ini fasik, tidak mungkin jadi saksi nikah. Harus orang yang adil. Orang yang mau jadi saksi nikah harus orang yang adil. Lah kalau mereka berdua ini fasik, terus gimana hukumnya? Ya suruh taubat. Setelah taubat bisa langsung jadi saksi nikah? Tidak boleh, harus nunggu setahun agar kembali sifat adilnya dulu. Setelah kembali sifat adilnya baru boleh jadi saksi nikah. Makanya banyak dari para ulama yang dia termasuk golongan orang soleh, waktu diminta untuk jadi saksi nikah atau diminta untuk jadi wakilnya wali, mereka tidak mau. Kenapa? Dikatakan amalnya anak, amalnya orang fasik. Begitu. Takut mereka, takut termasuk golongan yang fasik, akad nikahnya tidak sah.
padahal tidak pernah mengerjakan hal yang makruh, apalagi hal yang haram. Lain hanya kita di zaman sekarang, jadi saksi nikah, oh ya yuk maju, mana orang yang mau dinikahkan. Walau kita mikir, kitanya sendiri adil apa bukan? Karena bergantung dengan sahnya nikah nanti. Sahnya nikah bergantung dengan keadaannya kita. Nah kalau misalnya kita sendiri, kita tahu dirinya kita sendiri bukan termasuk orang adil, jangan majukan dirinya kita sebagai wali nikah, atau jangan majukan dirinya kita sebagai saksi dalam pernikahan. Sampai ke ini, kalau Imam Hasan Basri dia mengucapkan dengan dasar tawadhu, dia mengucapkan lau halafa halifun, kalau seandainya ada satu orang sumpah bahwa dan mengatakan inna a'mali amal man la yu'minu billahi wala bil yaumil akhir lagu tasaddaq. Kalau seandainya ada orang sumpah mengatakan bahwa amalannya kamu ya Hasan Basri ini amalan orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari kiamat, aku katakan betul omongannya kamu. Jelas. Saking apa? Saking takutnya dia, amalannya dia tidak ikhlas dan lain-lain. Yang intinya apa? Yang intinya wali ini harus dalam sahnya pernikahan, syarat-syaratnya wali harus orang yang adil. Tidak boleh orang yang fasik untuk nikahkan anaknya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Ada pendapat yang kedua, orang yang fasik punya hak untuk nikahkan anaknya. Pendapat yang kedua. Karena banyak waktu di zamannya sahabat, waktu di zamannya tabi'in, orang yang fasik-fasik itu, dan setelahnya hampir 1400 tahun ini tetap nikahkan anaknya. Pendapat yang ketiga, kita lihat kalau fasiknya karena minum khamr maka tidak punya hak untuk nikahkan anaknya. Kalau fasiknya setelah minum khamr maka punya hak. Pendapat yang keempat, kalau dia wali wali mujbir seperti apa dan kakek maka punya hak untuk nikahkan. Tapi kalau dia posisinya sebagai wali ghair mujbir maka tidak punya hak untuk nikahkan. Seperti apa ghair mujbir? Seperti akh syaqiq, ahli ab, ibn akh syaqiq, itu. Pendapat yang kelima, kalau dia mu'lin, dia nampakkan kefasikannya, bangga dengan kefasikannya dia, maka tidak punya hak untuk nikahkan. Tapi kalau tidak, dia ngerjakan amal maksiat tapi di belakangnya orang sembunyi-sembunyi, itu punya hak untuk nikahkan. Yang intinya ada banyak aqwal ulama tentang kalau walinya ini fasik. Apakah bisa nikahkan atau tidak, ada aqwal ulama. Pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, kalau dia orangnya adil boleh nikahkan, kalau dia orangnya fasik tidak boleh nikahkan, kalau dia bukan adil bukan fasik boleh nikahkan juga. Ini intinya, ringkasnya. Singkatnya itu pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i begitu. Kalau dia adil, hukumnya apa? Boleh nikahkan, boleh. Kalau dia fasik tidak boleh. Kalau dia bukan adil, bukan fasik, hukumnya boleh. Jadi boleh di dua masalah. Tidak boleh di satu masalah. Tidak boleh di berapa? Di satu masalah. Boleh di dua. Ayo. Isgal. Nah, ini Amr ini walinya harus apa? Harus adil. Ya, ini katakan apa? Al-adlu fala wilayata li fasikin 'ala al-madhhab. Fala wilayata li fasikin 'ala al-madhhab. Ya? Kenapa kok orang yang fasik tidak punya hak untuk jadi wali nikah? Karena kekurangan yang bisa menyebabkan kesaksiannya dalam perihal apapun di depan hakim tidak diterima. Li'annal fisq, sifat kefasikan ini menyebabkan kekurangan ada dirinya dia, sehingga seluruh kesaksiannya dia atas perihal apapun di depannya hakim tidak diterima. Kalau sudah begitu, dia tidak punya hak untuk nikahkan anaknya. Tidak punya hak. Kalau misalnya kakeknya yang fasik, tidak punya hak untuk nikahkan cucunya. Kalau misalnya akh syaqiq, karena kita ketahui dari kemarin berapa tingkatannya wali. Misalnya apanya meninggal, kakeknya meninggal, yang mau nikahkan saudara. Nah, saudara kalau fasik tidak punya hak untuk nikahkan. Wah, kata ya. Fayamna'ul wilayata karrik. Fayamna'ul wilayah, maka mencegah hak wilayah ini sebagai kayak misalnya abahnya budak, tidak punya hak untuk nikahkan. Begitu juga kalau abahnya fasik. Ya. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin mursyid. La nikaha illa biwaliyin mursyid. Imam Syafi'i memfasirkan makna mursyid, makna adil, bukan orang yang fasik. Begitu ya. Qala Imam Syafi'i arada bil mursyid al-adlu ay ghairul fasiki. Wahada fi ghairil imamil a'zam. Kalau dikatakan apakah disyaratkan wali nikah itu orang yang adil apa boleh fasik? Kita lihat. Karena orang yang nikahkan itu ada kalanya
wali dari nasab, ada kalanya wali umum dari imam seperti apa? Seperti hakim. Ada kalanya sayyid waktu nikahkan budak perempuannya. Lah kalau mau nikahkannya dengan jalur nasab seperti ini, siapa yang mau nikahkan? Abahnya, kakeknya, saudara syakik, saudara li'ab, ibn asyakik, ibn akhliab sampai akhir, maka itu disyaratkan adil. Disyaratkan apa? Adil. Tapi kalau yang mau nikahkan hakim atau imamul a'zam, maka tidak disyaratkan. Boleh nikahkan meskipun fasik. Tapi dan kalau misalnya yang mau nikahkan sayyid, misalnya ini Zaid punya budak perempuan namanya Hind, mau dinikahkan dengan Khalid, maka ini tidak disyaratkan untuk harus mempunyai sifat adil. Meskipun fasik punya hak untuk nikahkan. Yang intinya apa? Intinya kita ketahui bahwa syarat harus wali harus adil itu kalau yang mau nikahkan dari jalur wilayah nasab. Tapi kalau hakim atau imamul a'zam yang mau nikahkan atau sayyid mau nikahkan budak perempuannya, maka tidak disyaratkan. Begitu ya. Amma huwa fala yadurru fisquhu. Fala yadurru fisquhu ya. Wa qila yalil al-fasik yali. Wagil, pendapat yang kedua, wali ini kalau fasik, wali nasab kalau fasik punya hak untuk nikahkan. Sebagaimana kita terangkan tadi, ya. Apalagi zaman sekarang dikatakan kamu, misalnya ada satu orang mengatakan kepada Amr, ya Amr kamu tidak punya hak untuk nikahkan putrinya kamu karena kamu fasik. Marah dia. Tidak tahu kenapa marah. Betul ya? Tahunya cuma mau marah. Betul ya? Pada sini hukumnya apa? Lah, kalau dia tetap mau nikahkan, nanti katakan dia ada pendapat yang kedua, mengatakan orang yang fasik itu punya hak untuk nikahkan. Ente taklid kepada pendapat yang kedua, ente kerjakan. Betul ya? Lianna al-fasaka la yumna'u min at-tazwij fi asr al-awwalin. Fi asr al-awwalin, orang yang fasik di zamannya sahabat tidak dilarang oleh Rasulullah nikahkan putrinya. Betul ya? Itu menunjukkan bahwa orang fasik punya hak untuk nikahkan. Ya. Wagila yalil abu wal jaddu faqat ma'al fisq. Ada pendapat yang ketiga, kalau yang mau nikahkan itu abah atau mau nikahkan itu kakek punya hak untuk nikahkan meskipun dia fasik. Kenapa? Karena saking rahmat dan kasih sayangnya abah sama kakek ini, tidak mungkin meskipun dia tahu kalau dia fasik, tidak mungkin mau nikahkan putrinya dengan orang fasik seperti dia. Begitu. Lain hanya kalau saudara atau anaknya saudara atau paman, kadang samanya sendiri. Tapi kalau abah sama kakek, rahmatnya lebih besar daripada saudara. Dia meskipun dia tahu dia minum khamr, dia ngerjakan endak-endak, cuman dia tidak mau nikahkan putrinya dengan orang yang seperti dia. Makanya dikatakan kalau abah atau kakek punya hak untuk nikahkan meskipun dia fasik. Tapi kalau selain abah dan kakek itu tidak punya hak untuk nikahkan kalau dia fasik. Ini hanya pendapat. Ya. Wa afta al-Imam Ghazali bi annahu idza adda salbu ila tazwij hakimin fasikin waliyah. Wali. Imam Ghazali mengatakan kalau seandainya akan pindah hak wilayah kepada hakim dan hakim orang fasik juga, maka tetap punya hak untuk nikahkan. Ya. Wa illa fala. Wa illa fala tidak punya hak. Ya. Lianna al-fisqa qad amma al-ibad wal bilad. Zamannya Imam Ghazali. Katanya al-fisq itu sudah nyebar ke seluruh tempat, semua kota dan seluruh tempat keadaan sudah. Al-ibad wal bilad. Semua ya. Jarang dapatkan orang yang adil. Katanya Imam Ghazali di zamannya dia. Ke zaman sekarang ya. Wastahsanahu an-Nawawi. Wastahsana Imam Nawawi pakai pendapatnya Imam Ghazali. Ya. Wa ikhtarahu Ibnu Salah radhiyallahu anhu. Ya. Walau tabal fasiqu taubatan sahihah. Kalau misalnya katanya kita katakan kepada abahnya ini, Amr, ya Amr ini tidak punya hak untuk nikahkan putrinya itu Hind. Kenapa? Karena kamu fasik. Terus gimana caranya supaya bisa saya nikahkan? Kamu tobat dari maksiat yang kamu kerjakan. Ya sudah aku tobat sekarang. Nah, setelah tobat harus betul tobatnya, jangan cuma tobat dengan lisan. Betul. Lah setelah tobat betul tobatnya diiringi dengan suruh-suruhnya terpenuhi, punya hak untuk nikahkan meskipun 1 jam berikutnya, setengah jam berikutnya. Ya. Zawaja halan ala ma tamadahu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Zawaja bil hal, nikahkan secara langsung. Menurut pendapatnya Ibnu Hajar langsung nikahkan boleh setelah dia taubat. Begitu ya. Wa Syekhul Islam wal Khatib wa Syekhul Islam, kalau dikatakan Syekhul Islam artinya Syekh Zakaria Ansari. Ibn Hajar, Syekhul Islam, Zakaria Ansari dan Khatib Syirbini, mereka bertiga mengatakan boleh nikahkan langsung. Ayo.
Lakin alladhi qalahu syaikhan innahu la yang dikatakan tetapi yang dikatakan oleh Imam Nawawi Rafi'i. Kalau dikatakan syaikhan artinya Nawawi Rafi'i. Itu tidak boleh nikahkan kecuali setelah berlalu setahun. Ayo. Illa ba'dal istibra'. Ba'dal istibra' ini batas setelah melalui masa setahun dia tidak ngulang maksiat yang dia kerjakan. Contohnya gimana misalnya? Ini Amr ini menyebabkan dia fasik karena dia minum khamr. Karena dia apa? Minum khamr. Lah, dikatakan sekarang ente tidak bisa nikahkan anaknya ente karena ente sekarang fasik. Lah, gimana caranya tobat? Nah, ente tobat sekarang jangan ninggalkan dan kita tunggu setahun penuh. Kalau selama setahun penuh ente tidak kembali kepada minum khamr lagi, maka ente dikatakan adil dan ente punya hak untuk nikahkan putrinya ente. Kalau ente kembali ke maksiatan lagi, maka ente dikatakan kembali fasik lagi nanti. Ini menurut pendapatnya Imam Nawawi wa Rafi'i, dikatakan syaikhan, ya. Wa'tamadahu Subki. Wa'tamadahu Imam Subki. Imam Subki sama kayak pendapatnya Imam Nawawi wa Rafi'i. Jadi tiga, Ibn Hajar, Syekh Zakaria Ansari, Khatib Sirbini, mereka bertiga mengatakan tidak perlu nunggu setahun. Tidak perlu nunggu setahun. Detik itu tobat, detik itu bisa juga nikahkan. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Subki mengatakan lah harus nunggu setahun dulu. Kalau setahun penuh sudah apa namanya itu sudah tidak kembali lagi ke maksiatan lagi, maka dikategorikan dia boleh nikahkan. Kenapa? Karena sifat adilnya telah terpenuhi. Adil. Nah sekarang syaratnya taubat itu berapa? 3. Pertama al-igla, meninggalkan maksiat. Tapi kalau tetap minum, ya bukan taubat namanya. Yang kedua an-nadam, nyesal dari hati yang paling dalam. Yang ketiga al-azm ala adam al-aud, niat dalam hati tidak mau ngulang lagi maksiat ini seumur hidup sudah. Yang keempat, nah ini yang keempat, kalau berhubungan dengan haknya orang lain, kita kembalikan haknya orang lain yang kita ambil. Ini yang ke syarat yang keempat. Tapi kalau enggak, cuma urusan berhubungan dengan Allah SWT seperti ngerjakan apa, ninggalkan sholat atau minum khamar, ngerjakan maksiat zina, itu benar, itu cukup 3 itu. Dan diterima Ba'dhum sebagian ulama menambah syarat yang kelima, yaitu sebelum terbitnya matahari dari sebelah. Kalau sudah gitu tutup saya. Sebagian ulama lagi nambah syarat ke-6, sebelumnya nyampiknya roh kok hulugum. Kalau sudah sakaratul maut baru mau tobat memang. Itu ya. Qala al-Imam Muhammad bin Musa ad-Damiri tustahabbu istidabah. Makanya kita waktu mau hadiri akad nikah itu kan dibacakan khutbah. Di akhir khutbah nikah dikatakan gulu jami'an, katakan kalian semua apa? Nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah wa natubu ilallah. Amanna bima ja'anillah wa ma ja'ani rasulillah. Amanna bi. Itu tujuannya apa semuanya sih? Tujuannya semuanya adalah untuk wali dan 2 saksi. Dikhawatirkan wali dan 2 saksi orang yang fasik. Tapi kalau kita katakan depannya orang wali sama kedua saksi, ucapkan ya, tidak enak. Seakan-akan nuduh wali sama kedua saksi orang yang fasik. Tapi kalau kita semuanya halal semuanya sekaligus. Pernah suatu hari Rasulullah dengar sahabat ada yang keluar angin di masjid sebelum salat misalnya. Kemudian Rasulullah mengatakan barang siapa yang batal wudhunya maka berwudhulah karena kita mau salat. Tidak ada satupun yang bangun. Kenapa? Kalau bangun bakal ketahuan dia. Akhirnya Sayyidina Abbas mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana kalau kita semua satu masjid bangun? Oke, bagus, ahsan, bagus semuanya. Ayo bangun semua satu masjid, tidak ketemu apa yang ini. Makanya kayak seperti kejadian seperti ini. Bulu jami'an nastaghfirullah, semua kita baca nastaghfirullah, nastaghfirullah, nastaghfirullah. Muskilah ada sebagian kadang apa namanya orang tidak ngerti tujuannya apa. Untuk diucapkan astagfirullah, yang paling penting itu adalah wali sama kedua saksi. Itu yang usahakan ikut baca, jangan walinya diem sama kedua saksinya diem. Yang tujuan utamanya diem. Gitu ya. Tustahabbu istitabatul masturin qabla al-aqdi ihtiyatan. Ihtiyatan, jaga-jaga ya. Wa kadza istitabatul wali al-mastur. As-sadis adamul ikhtilal an-nadhari biharamin. Harus syaratnya wali orang yang paham. Tidak ada ikhtilal nazar, tidak ada kerusakan di otaknya dia. Bukan gila, bukan. Sehingga dia tidak bisa bedakan antara calon suaminya kufur dengan putrinya apa enggak. Atau kadang sebagian karena tuanya tidak ngerti. Pernah satu hari datang ke pondoknya Habib Zain, orang tua sudah sama anaknya lagi sama calon suami.
Lah, Habib Zain ngelihat orang ini sudah sangat tua, takutnya pikirannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah. Ditanya sama Habib Zain, kamu sekarang di masjid apa di pondok atau di mana? Tidak tahu katanya. Terus, ini sekarang siapa yang mau nikah? Tidak tahu. Akhirnya sama Habib Zain gini aja sudah. Ente wakilkan kepada anaknya ente. Yang masih muda, masih akalnya paham. Akhirnya diwakilkan. Setelah diwakilkan baru anaknya nikahkan. Kenapa? Karena bil haqiqah tidak perlu wakalah, cuman jaga perasaannya apa aja. Disuruh diwakilkan kepada anaknya yang laki, karena memang hak kewilayahan dipegang anak laki sudah sekarang. Karena apa? Tidak ngeh, akal pikirannya tidak nyambung. Jadi kadang kelihatan kita saking tuanya dia atau karena kena penyakit dan lain-lain, pikirannya tidak nyambung. Terus kita jadikan dia nikah, tidak sah nikah. Harus wali setelahnya. Apa wali setelahnya? Kakek tidak ada meninggal, ada asyikik. Ya asyikik itu sudah anaknya dia sendiri. Ya. Aw khabalin wa huwa fasadun fil aqli. Wa fasad fil aql. Ini bukan gila lain lagi. Gila sudah kita bahas. Ini kerusakan di otak sehingga dia tidak bisa membedakan antara ini kufu dan tidak kufu. Atau di mana posisinya dia sekarang. Ayo. Sawa'un akan asliyan aw aridan. Atau dari mulai dia kecil begitu, nasallallahu alaihi, atau kena penyakit sehingga jadi begitu. Aridan. Ayo. Fala wilayatu lahu lil ajzi anil bahsi anil agifa. Atau fala wilayah lahu, maka dia tidak punya hak untuk menjadi wali. Apa sebabnya? Karena dia tidak mampu membedakan calon suami yang kufu bagi putrinya siapa dan yang tidak kufu siapa. Ya. Wa adamul ilmi bi mawadi'il hadhi wal wajibi 'ala al awliya. Aduh, ya. Asabi adamul hajri bis safah. Ya, wali ini bukan termasuk orang yang safi. Orang yang safi ini orang idiot. Kalau walinya idiot tidak punya hak untuk nikahkan anaknya, ya. فلا ولاية لمحجور عليه بسفه لأنه لنفسه لا يلي أمر نفسه. Karena dia sendiri orang idiot ini tidak bisa ngerawat diri sendiri, apa mau jadi kewalinya orang lain? Betul ya? فلا يلي أمر غيره. Ya. فإن لم يحجر وإن لم يحجر عليه. Ada orang safi idiot tapi tidak kena hajar oleh hakim, ya. فقيل أنه كالمحجور. Ada sebagian ulama mengatakan sebagaimana orang yang kena hajar. Jadi orang yang idiot itu sendiri kalau sudah diputus sama hakim, dikasih hukuman sama hakim bahwa dia orang yang mahjur, tidak punya hak untuk nikahkan. Tapi kalau ada orang yang idiot tapi tidak dikasih hajar oleh hakim safi, ya. Ada sebagian ulama mengatakan hukumnya sama hukumnya orang safi yang kena hajar, ya. Wabihi rajahu Ibn Rif'ah. Menurut Ibn Rif'ah gitu, ya. Wakhtarahu Subki. Wal asah baga'u wilayatihi kama bahas. Kalau dia orang yang idiot tapi hakim tidak melarang dia, tidak melarang transaksinya dia, maka hukumnya apa? Hukumnya sah untuk nikahkan. Ya. Baga'u wilayatihi kama bahasahu Rafi'i wa ikhtara Nawawi fi Rawdah wa tamadahu Ibn Hajar fi Tuhfah. Ya. الثامن عدم الإحرام فلا يصح تزويج المحرم ولا وكيله ولو كان حلالا. فلا تزويج المحرم ولا عدم الإحرام. يا عدم الإحرام فلا يصح تزويج المحرم ولا وكيله ولو كان حلالا. ولا وكيله ولا وكيله. Iya. Baik. Jadi orang yang muhrim itu tidak sah untuk nikahkan. Begitu juga wakilnya dia. Kalau misalnya ini apa muhrim bil haji atau umrah, begitu? Apa ini muhrim bil haji atau umrah? Hukumnya apa? Tidak mungkin dia nikahkan kan? Nah, kalau kenapa tidak mungkin nikahkan kan? Dia masih berangkat dari rahim haji. Tapi setelah itu misalnya ente tidak mau nikahkan, cuman itu mau diwakilkan orang lain, tidak sah juga. Begitu? Yang intinya Pak, intinya wakalahnya boleh dia diwakilkan dengan ihram, cuma tidak boleh nikahkan kecuali ini sendiri yang wakil itu sendiri sudah tahallul dari ihramnya dia, ya. Lakinnahu la yan'azil bil ihram. La yan'azil bil ihram, ya. Fa yan'aqidu ba'da tahalluli. ولا تنتقل بالإحرام الولاية للأبعاد. Ya. فلا يزوج هو. Sekarang saya perhatikan. Sekarang apakah dengan ini dia mengatakan nawaitul umrata wa ahramtu biha atau nawaitul hajj wa ahramtu bihi, apakah keluar dia sebagai wali nikah? Tidak. Terus kalau tidak keluar berarti dia boleh nikahkan? Tidak juga. Dengan pengertian apa? Nunggu dulu sampai wali ini selesai dari tahallul dari haji atau tahallul dari umrah, baru boleh nikahkan. Lah kalau misalnya tetap mau nikahkan dalam posisi dia kena ihram haji, siapa yang nikahkan? Hakim nikahkan, bukan abad. Gitu ya. Bali sultan li baqa wilayatihi. Ya baqa wilayah. Kenapa kok tidak pindah ke abad? Misalnya ini Aba berihram haji, ada kakeknya namanya Ahmad. Kenapa kok bukan Ahmad yang nikahkan?
Karena dia tetap dikategorikan masih punya hak untuk wilayah nikah dia. Tidak keluar dengan perkataannya dia nawaitul umrah, dia tidak keluar sebagai walinya, sebagai wali nikah. Cuman dia tidak bisa nikahkan ada karena dia masih dalam keadaan ihram. Siapa yang gantiin dia? Hakim. Kenapa kok tidak gantiin abad? Kalau kita katakan yang gantiin abad, berarti kita telah katakan telah kita cabut hak kewilayahan dari abad, kita pindahkan ke abad. Sedangkan yang kita ketahui bahwa ini apa waktu berihram haji atau umrah, hak kewilayahannya dia tetap sama dia. Cuman dia tidak bisa mengerjakan sendiri dikarenakan dia kadang badan ihram. Makanya tidak pindah ke abad, pindahnya ke hakim. Ayo. Mas'alatun haqqul awliya. Bas. Ayo. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وكربت لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى والذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهلا أتقياء علماء نضف بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشر وأكر بالرضا منك العجوب واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المكتوب واغفر واستر أكثر من هدر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق جعلنا بكتاب به للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك ولنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي